Tidak melihat handphone. Sempat mengalami masa-masa sibuk sendiri ya? Aku sempat di masa-masa seperti, cuman karena udah diprotes nih, jadi benar juga ya, kita nikmatin momennya dulu, baru foto, apalagi kalau makan. Oke, boleh nggak aku foto dulu baru makan? Kayaknya udah tenang kalau udah foto makanan gitu. Tapi bisa Mbak untuk menahan. Aku lagi belajar sih. Semua jawaban ada di situ. The world is really in our palm. Di satu sisi memang menyenangkan karena kerja kita jadi mudah, tapi dari lain sisi juga kita membuat kita jadi malas mikir. Yang kedua adalah benda kecil itu penuh dengan entertainment. Itu membuat kita begitu terhipnotis. Coba dilihat deh, berapa banyak sekarang kita ada di ruangan yang sama dan kita masing-masing sibuk dengan dunia kita sendiri. Kalau dulu ada yang bilang begini, hati-hati ya kalau orang ketawa sendiri ya. Kalau ketawa sendiri itu gejala gila. Sekarang berapa banyak orang ketawa sendiri karena apa yang dia lihat di situ. Padahal sebenarnya ada pola interaksi dia di situ, tapi interaksinya tidak nyata, tidak tampak mata dia berinteraksi dengan siapa. Kita menjadi juga tidak aware dengan apa yang ada di sekitar kita, dan itu kan juga membuat kita jadi berpotensi rentan terhadap kecelakaan maupun kejahatan. Studi yang dilakukan Dewan Keselamatan Nasional Amerika menunjukkan 1 dari 4 kecelakaan lalu lintas di Amerika terjadi akibat menerima telepon saat menyetir. Lebih dari 240.000 kasus kecelakaan mobil terjadi akibat menggunakan ponsel. Sementara di Jakarta, kasus pelanggaran lalu lintas akibat menggunakan telepon genggam jumlahnya kian meningkat. Berdasarkan data dari Polda Metro Jaya, lebih dari 50% penyebab kecelakaan di ibu kota akibat bermain handphone saat berkendara. Sebenarnya sih kita bisa aja ya hidup tanpa handphone. Yang dulu aja kita bisa hidup kan tanpa handphone. Cuman kan lebih seru kalau main handphone gitu. Pernah membayangkan nggak hidup sehari aja tanpa handphone? Seperti apa kayak rasanya? Kalau di Jakarta, kalau nggak ada handphone tuh susah sekali komunikasi gitu lah. Apalagi kita bekerja, kemudian mau janjian kemana, apa ini itu. Kalau nggak ada handphone tuh susah banget. Tak ada yang salah dalam menggunakan ponsel, selama bisa membatasi diri tanpa mengganggu kehidupan pribadi. Tapi berarti bisa dikatakan orang yang mungkin aktif sama gadgetnya terlalu larut dengan komunitas virtualnya, teman di dunia nyatanya sedikit. Bisa ya. Pertanyaan besar saya selalu adalah kegiatannya dia ngapain aja ya? Apa yang dicari sama dia? Apa sebetulnya dia pura-pura bergaul dengan teman-temannya padahal sebetulnya tidak? Karena kalau bergaul betul, you don't need too many gadget. Karena kamu akan punya teman-teman yang menyibukkan kamu. Nomofobia tidak membahayakan, asalkan masih dalam tahap yang wajar. Namun, jika kecemasan melanda pada tingkat yang cukup parah, hal ini jelas bisa mengganggu kejiwaan. Hal yang penting untuk diuji pada diri sendiri. Kita harus selalu rajin bertanya, seandainya benda ini nggak ada, seberapa kita mampu untuk tetap punya kendali atas diri kita? Seberapa kita akan mampu tenang? Seberapa kita akan tetap mampu waras? Kalau jawabannya mampu, berarti kita masih sehat. Begitu semua jawabannya nggak mampu, itu butuh proses konseling sih. Ini jawab yang jujur boleh ya? Ketika traveling di suatu tempat, kamu tipe orang yang saya lebih menikmati momen sunset misalnya, atau gue foto-foto dulu deh, habis itu diupdate baru menikmati. Kamu termasuk yang mana? Jujur ya, foto dulu. Di balik kegemaran selfie orang Indonesia, sesaat lagi di 360.